Jarak pandangnya 10 meter ya? 10 meter ini. Dan tertibnya armada-armada yang ada di Sumatera ya, ketika dia memasuki sholat subuh, mereka berhenti. Salam dulu bang. Ke Sembodo pakai lamaran gitu nggak? Pakai lamaran, di interview, di tes. Kalau ke orang tua Kak Fitri pakai lamaran nggak? Aduh, itu harus kayaknya mempersetujui. Terus diantaranya Sherlock atau Bungo yang kelihatan playboy yang mana? Ya, kelihatan playboy ya. Bungo sih kemarin ketahuan mantannya. Ada apa ini lauknya? Oh ini soto nih ya. Sop ya? Ini sop ya Bu ya? Oh ini soto ini. Wih. Api. Wah, ini ikan-ikanan. Ya, masakan Padang lah ini nih, santan-santan. Ya ini armada terbaru dari Pangeran ya, keluaran dari Laksana SR3. Ini menggunakan mesin depan Mercedes-Benz. Ya, satu-satunya armada bus Jakarta Padang yang masih bertahan menggunakan mesin depan ya. Jadi kemarin sempat pengen naik yang gini nih. Cuman kita pikir kalau di depan kayaknya berisik kali ya. Nggak tahu kalau yang untuk yang bis-bis sekarang ya, mungkin peredamnya lebih baik. Mungkin kapan-kapan boleh cobalah ini bis Pangeran nih. Nah, di belakangnya liverynya itu gambar apa tuh? Jam gadang Bukit Tinggi. Pas di atas roda. Ya. Luxury class. Jam 2:15 bis kembali melanjutkan perjalanan ke arah Jakarta. Jarak pandangnya 10 meter ya? 10 meter ini. Mantap banget ya teman-teman kabutnya. Dan ini kita masih di Jambi. Sepertinya Jambi ini banyak yang unik ya selama perjalanan kita dari mulai mana tadi ya, semalam itu Tembesit sampai ke arah Tempino ini. Sebelumnya kita sudah melalui jalur tersebut, yaitu dari Tembesit sampai ke Tempino. Di sana jalurnya juga rusak parah, kemudian banyak antrian ribuan truk batubara yang melalui jalan tersebut karena ya mereka tidak bisa berjalan dengan lancar. Di beberapa titik ada kerusakan jalan sehingga mereka harus melambat. Dan di sini pun juga ada beberapa titik jalannya yang ya saya bilang sih ini cukup
parah ya rusaknya ya. Jambi lah ini. Jadi PR. Kalau di sini nih berkabutnya pas habis ketika musim hujan aja apa kalau setiap waktu dia? Tiap hari ini mas. Tiap hari dia memang kondisi lingkungannya emang berkabut ya. Ya sekarang jam pas 5 tepat. Bisnya berhenti agar penumpang bisa melaksanakan sholat subuh. Ya, assalamualaikum Sobat Om Jarwis. Selamat datang di channel ini dan kita masuk ke part ketiga. Saat ini kita sedang berada di Banyuasin dan armada yang kita naiki berhenti untuk melaksanakan sholat subuh. Dan inilah enaknya dan tertibnya armada-armada yang ada di Sumatera ya. Ketika dia memasuki sholat subuh, mereka berhenti agar memberikan kesempatan bagi kaum muslimin bisa melakukan sholat subuh dan bahkan bisa kalau bisa berjamaah. Dan ini hampir semua armada di sini terparkir, ada Sembodo, nih ada Pangeran, kemudian di depan itu ada Yohanda Prima, ada NPM, banyak lah. Jadi mereka serentak ketika azan subuh pas berhenti di masjid. Nah ini belakangnya adalah masjid yang kita melakukan sholat subuh di dalamnya. Baik Sobat Om Jarwis, lanjut ya perjalanan kita menuju ke arah Jakarta. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan sungkan-sungkan untuk padamkan tombol merahnya dan nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman bisa terus mengikuti video terbaru dari saya. Yuk teman-teman. Dan saat ini kita mengalami momen blue hour. Jadi blue hour itu adalah langitnya terasa agak biru, ya memang warna biru ya, menjelang matahari terbit kalau di pagi hari. Momen blue hour ini bisa terjadi juga ketika sore hari atau jelang malam, biasanya setelah matahari terbenam atau setelah sunset. Nah, jadi langitnya berwarna biru. Kenapa itu? Nah, biasa berjalan. Kalau kita perhatikan selepas sholat subuh, perjalanan kita dari Musi Banyuasin, aspalnya bagus ya, jalannya mulus, enak dilalui. Jadi kali ini udah masuk wilayah Sumatera Selatan, jadi memang tidak banyak kendaraan berat yang melalui sini, tapi juga pemerintah daerahnya rajin nih untuk mulai mengaspal. Tuh lihat sebelah kanan kita nih jalannya sedang ada pengaspalan, aspal baru. Ya ini mungkin target menjelang Lebaran ya, harus sudah jadi.
balik dulu lah ke tempat duduk kita nih. Sayang ada cemilan lumayan buat ngilangin mulut bau naga. Nah ini kita juga ya nikmati fasilitas yang ada di bis lah. Ada AVOD-nya, ada film-filmnya banyak. Ini film-film lucu. Ini dia suasana kabin penumpang yang di dalam ya. Terasa sekali apa dingin ya, kacanya berembun-berembun ya, karena kondisi cuaca di luar dingin dan dalam juga dingin. Wah, enakan tidur nih. Pas hari Senin orang berangkat kerja sekolah. Iya di jam 7 sekolah katanya belum pada masuk Pak. Tahu nih sekolah masuk jam berapa? Setengah 8 kali. Matahari juga tahu. Ya, tepat posisi di depan kita ada matahari pagi nih, sedang mulai naik meninggi. Ini jadinya backlightnya agak silau dan kita jadi agak sedikit memicingkan matanya ya, jadi agak sipit. Dan kondisi-kondisi pagi ini baru terbit matahari biasanya penyakitnya ngantuk ya. Mungkin karena efek memicingkan mata ya, jadi agak sedikit merem. Akhirnya keterusan jadi ngantuk. Tapi ya kayaknya kita makan dulu kali ya, cari ada sarapan, nanti mungkin ada penjual nasi yang naik di SPBU, karena rencananya bis ini akan berhenti di SPBU isi solar. Mudah-mudahan ada ya yang jual sarapan nih. Dan nanti kalau udah sarapan makan nasi barulah kita tidur. Habis tadi makan snack apa tuh Cheetos ya. Kurang nendang kalau buat tidur. Akhirnya selesai ngemil, kita balik lagi lah, videoin di depan bersama kru yang lain nih ya. Iya, iya Pak. Terima kasih Pak. Udah tadi saya beli nasi goreng tadi. Jualan masuk. Alhamdulillah tadi udah berhenti di SPBU dan ada tukang nasi goreng naik ke dalam bis. Kita jadi bisa makan nih sarapan. Alhamdulillah, akhirnya jam 9:50 kita tiba di ruas tol Trans Sumatera dan kita akan memasuki gerbang tol Kramasan.
driver dipegang oleh Abang Ismet. Salam dulu bang. Didampingi sama Kak Fitri sama rekan setia Pak Cece. Dari Batu Retno, Wonogiri. Bisa di teman-teman pengen ketemu orang tuanya di Retno ya. Melanjutkan perjalanan ke arah Lampung. Nah, di episode 2 sebelumnya kita telah banyak ngobrol dengan para kru di sini nih. Ada Pak Ali, ngobrol dengan Bang Ismet dan Pak Cece. Nah, sekarang kebetulan ada Kak Fitri nih masih duduk di kabin kru. Sekalian aja kita ngobrol sama Kak Fitri ya. Kita banyak tanya lah tentang dia. Ini kan kebetulan beliau ini pramugari yang senior lah di PO Sembodo. Sekarang kita tanya yuk. Kak Fitri, jadi udah di mana Sembodo pramugari berapa lama Kak? 8 bulan, jalan 8 bulan aku di sini. 8 bulan berarti pas keluarnya eksekutif plus. Iya, sebulan keluar ini baru aku masuk sini. Oh, berarti termasuk ini ya senior. Dibilang senior sih, enggak senior. Ah, ya masuk urutan senior lah kan. Kalau eksekutif plus kurang lebih baru 10 bulan ya. Iya, bisa jadi. Oh, terus waktu ke Sembodo pakai lamaran gitu nggak? Pakai lamaran, interview, dites. Kalau ke orang tua Kak Fitri pakai lamaran nggak? Aduh, itu harus kayaknya mempersetujui. Nah, Cikarang tuh, incer tuh Fitri tuh teman-teman. Jadi selama ini berarti bergaul sama cowok-cowok ini dong nih ya, krunya ya. Sama. Tapi pasangannya selalu sama Pak Cece, Bang Ismet sama Pak Ali juga? Apa pindah-pindah? Selalu ini nggak bisa dipisahin kayaknya deh. Wah, makanya kemarin sempat dikerjain ya di Bukit Tinggi. Ngomong apa tuh? Tit, ya sensor. Pakai bahasa Padang. Bang Ismet emang ngerjain nih. Sama Pak Cece yang ngerjain. Terus kalau 8 bulan biasanya libur sebulan berapa kali? Sekuatnya apa gimana? Ada aturan main nggak di kantor? Kalau kita itu kan karena pramugari itu kan banyak ya. Jadi kita tuh harus ganti-gantian. Misalkan kita 2 PP, nanti libur 3 PP atau berapa PP kayak gitu. Gantian sama yang tadinya libur jadi naik kayak gitu. Oh, berarti kalau pengen ngajuin libur atau naik semuanya dari Jakarta ya? Iya, udah ada aturan jadwalnya gitu. Oh, Kalau sebelumnya mah bisa sampai 4 PP, 5 PP gitu. Kalau sekarang mah 2 PP juga udah harus turun kayak gitu. ada batasan usia nggak sih Kak? Untuk usia sih nggak ada ya. Pramugari misalkan maksimal berapa tahun gitu? Nggak ada sih Kak. Nggak ada ya? Tapi harus single, nggak boleh udah nikah apa gimana? Ada nggak aturan? Nggak ada juga? Kalau aturan kayak gitu sih nggak ada sih kayaknya ya. Nggak ada ya? Cuma rata-rata masih single semua. Ada sih yang udah nikah, ada Oh, pramugari ada yang udah nikah? pramugara. Oh, pramugara. Ada yang udah Oh, kalau nikah. pramugara kan memang dia wajib kalau keluar kota kan udah ibaratnya walaupun ada anak atau ada istri kan masih ya kayak driver kru kondektur itu kan juga pria gitu ya, masih bisa nggak apa-apa. Penting nggak satu kerjaan gitu. Iya. Sekarang kalau untuk
kalau lagi di Padang ada mes atau ada kos Mes atau ada. ngumpul di bis? Mes ada, tetapi kita itu lebih tepatnya ikut bis sih. Lebih banyak ikut bis kayak gitu Pak. Oh, iya, iya. Ya udah sambil chatting apa? Jangan tegang gitu dong Pak. Jadi Kak Fitri ini termasuk ini nih senior di pramugarinya Semodo ya. Kalau sebelumnya ini baru pertama kali jadi pramugari ya di bis ya. Aku pramugari baru ini, Ah. tapi sebelumnya tuh aku 2020 baru lulus jadi kasir di percetakan daerah Duren 3 sini PLN. Oh, di kasir ya. Jadi apa ya? Darinya dari kasir, kerjanya diem, duduk, sekarang jalan-jalan ya. Hah? Habis, habis dari kasir, saya tuh marketing, Oh, marketing. bermarketing perumahan di Cikarang. Oh, marketing perumahan, gila jualannya berat juga nih perumahan. Berat juga, bonusnya juga berat. Iya, iya. Ngomong-ngomong kalau apa kerja kayak jalan-jalan gini itu fun nggak? Maksudnya senang nggak? Seneng karena kerja sambil jalan-jalan. Sambil jalan-jalan ya. Jalan-jalan digaji lagi kan? Iya. Kayak Pak Cece tuh pengalaman udah jalan-jalan berapa tahun tuh dia tuh Pak Cece tuh. Udah senior, Ya mudah-mudahan betah, rezekinya berkah Kak Fitri ya. Bisa satu tim terus nih, awet nih sama Bang Ismet, Pak Ali, Pak Cece ya. Ini musuhnya satunya. Siapa? Arya Male dong. Besok baru naik. Oh, Ya kalau ada dia udah perang kayak ada abang. oh pramugara. Iya, Supir. Oh, sopir. Iya. Oh. Itu Kalau tiga udah, empat kok udah. Berantem mulu. Kalau ada dia udah berantem mulu Pak. Bukan berantem bercanda. berantem bercanda berarti udah akrab banget lah. Ledek-ledekan. Ah, terus diantaranya Sherlock atau Bungo yang kelihatan playboy yang mana? Ya, kelihatan playboy ya. Bungo sih kemarin ketahuan mantannya. Itu insting cewek. Ini saya ngasih masukan aja nih ya. Kalau playboy kalau bisa jangan diseriusin. Mantannya? Oh, ya. Tapi kamu hari-hari ini lebih galau dong ya? Gara-gara ada itu setting dari mantan dia. Pokok pilih yang kelihatan bertanggung jawab mana. Terus yang apa? Jangan yang playboy. Nah, kalau playboy nanti kamu repot sendiri. Nanti banyak mantan-mantannya yang dia bisa cari kita lagi. Dia nggak pakai ya. Paling penting saya tahu kan masih mudanya playboy ini. Saya yakin masih mudanya playboy dia. Soalnya ganteng ini orang sama kita. Apalagi di driver tuh. Tapi Bang Ismet udah punya anak ketiga yang kecil ini lucu. Pasti dia sangat bertanggung jawab nih. Kan nggak mungkin juga pandangan pertama langsung nyaman, pasti kan ada setelah ngobrol atau apa. Tapi nggak tahu kalau cewek ya, mungkin cewek kan ngeliatnya ini keren nih cowok ini langsung suka gitu. Kan sih kalau cewek-cewek rata-rata gitu. Oh, kalau kamu ngeliatnya gimana? Penampilan dulu ke cowok apa tetap telusurin? Hah? Gimana nih sikap dia ke kita? Oh, Tapi kalau saya kalau udah sekali tahu kecewa udah nggak bakal bisa kembali lagi gitu kayak hati tuh udah nggak mau kayak gitu. nah terus Gua aman nggak? Hah? Sama gua nyaman nggak? Nyaman kayak satu nyaman kayak sama bapak sama Pak Cece. Nah, kamu tadi bilang
kalau udah sekali dikecewain udah susah itu kan ngelupain. Nah ini menurut kamu dikecewain nggak sama yang bungo? Kecewain. Oh Kalau gitu. menurut aku sih itu udah maksudnya gini, ya nggak apa-apa silaturahmi sama mantan. Nah, Tapi nggak ada kata CLBK, tapi dalam di situ kayak lebih aja gitu loh. Ya gimana masa depan. Makanya selama 3 hari ya saya diemin biar dia introspeksi diri sendiri gitu. aduh lucu juga dari cerita anak muda nih. Kita cuma mobil. Eh, Ya. Terus kalau di Solo kan ibaratnya kalau bis ke Padang masih bisa ketemu cowok, yang di Solok itu kan mungkin ketemu malamnya atau paginya lama gitu. Kalau di Bungo cuma mampir sebentar doang dong ya. Kalau yang di Solo itu kan rumah dia kan diambilin ya, dan kuliah dia di Padang. Paling ada waktu Sabtu Minggu. Terus kalau ketemu yang langsung di Solo. Kayak ketemu tuh udah cuma ngeliat doang kayak gitu. Duduk ngobrol-ngobrol enggak, paling ya udah ketemu biasa udah gitu. Karena udah enak aja. Dadah gitu, dadah. Sini-sini. Nggak mungkin kalau nggak ngobrol lah. Enggak, paling waktu itu ikut dia dari Padang berapa ya? Sama ini apa bukan sama ini? Oh dia naik ini juga. Dari Solo ke Milik pernah Iya, lihat iya tuh. dari Solo ke Bilin sama. Nah kalau yang di Bungo berarti ketemunya kalau pas bis ini lagi ke terminal Bungo aja ya. Iya. Cuma sebentar doang sih, berapa menit. Mereka nggak nyampe 5 menit. Ya paling ini aja ya, video call aja ya. Udah video call. Ya satu nelfonin lagi. Ya saya tuh tidur dulu ya gitu. Tapi ngomong-ngomong, yang cowok yang di Bungo tahu nggak kalau kamu punya cowok di Solo? Itu tuh masih temen. Oh temen ya, jadi bukan cowok ya. Penjajakan. Sama Solok ini tuh masih berteman. Tapi saya untuk yang orang Solok ini udah pacaran. Jadi lampu itu masuk lah langsung gitu. Tapi kamu cerita nggak sama cowok yang di Solo? Ini ada yang deketin nih atau di tahu? Kalau kita chattingan sama yang dulu di screen di status, tapi itu kami itu ya udah diem aja gitu ya. Udah lama isi cari ribut gitu. Oh dia saling teman di WhatsApp, nomor nyimpen nomor masing-masing, jadi tahu status ya. Caranya yang Solo nggak bergerak. Yang mana di Solo kan di Bungo? Solo. Bang Ismet sampai gemes tuh, yang di Solok nggak bergerak-bergerak. Itulah teman-teman sekelumit cerita dari Kak Fitri, pramugari kita dari PO Sembodo, yang didengarkan langsung oleh kita bertiga nih, Pak Cece, saya dan Bang Ismet. Sebenarnya banyak percakapan yang sudah saya rekam, tapi ya ini mungkin ada yang sangat privasi ya buat Kak Fitri, jadi saya tidak tampilkan di sini. Dan saya juga mohon maaf kalau hasil suara audionya jadi kacau nih. Saya nggak tahu nih kamera saya. Kalau kecepatan di atas 60 atau 70 km per jam dia jadi putus-putus. Tapi kalau jalannya pelan, mic-nya malah bagus. Wah, teman-teman kalau ada yang tahu permasalahan ini, langsung ditulis di komen ya, bantu saya. Mungkin ini ada permasalahan di perangkatnya. Kebetulan saya pakai Vimi Palm 2 Pro. Nah teman-teman, demikianlah video part ketiga dari seluruh rangkaian perjalanan saya menggunakan PO Sembodo yang Eksekutif Plus dari Padang menuju ke Jakarta. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat dan menghibur, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf ya teman-teman. Dan bagi sobat-sobat yang belum subscribe, jangan sungkan-sungkan nih untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman bisa terus mengikuti video-video berikutnya dari saya. Baik Sobat Om Jarwis, saya undur diri dulu, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.